Di Madinah itu sholat tarawihnya 36 rakaat, tidak hanya 20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, sahabat Nine Stars yang berbahagia. Malam ini seperti biasa kita jumpa lagi dalam ngaji sambil ngopi bareng Nine Stars featuring Kiai Muhammad Baudin. Seperti biasa kita sudah ngumpul-ngumpul di sini, ngopi sambil ngopi untuk membahas masalah-masalah di kehidupan kita, terutama masalah syariat. Kebetulan di samping saya seperti biasa sudah ada rekan saya Mas Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Mas Ahmad Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah. Sehat. Sehat sekali. Ini dari Nine Stars ada project apa lagi yang terbaru? Alhamdulillah kemarin sudah syuting. Ya, syuting pertama untuk lagu lagu Garuda Nusantara yang mungkin minggu depan sudah bisa rilis karena baru 2 hari, sekarang lagi tahap pengeditan. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin melihat, tunggu saja di Bodo Channel yang akan tayang di minggu depan. Kemudian bagi teman-teman yang juga menginginkan merchandise seperti kaos, mungkin bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Iya, di bawah nanti ada yang di deskripsi di channel Bodut kami. Ya, terima kasih. Dan di samping kanan saya sudah ada Kiai Muhammad Baudin. Beliau biasa disapa Gus Baha. Bagaimana Gus Baha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Gus? Alhamdulillah. Iya. Kali ini kita akan bahas tema apa Gus? Kita akan melanjutkan tema minggu kemarin. Oh iya. Itu tentang bid'ah. Tentang bid'ah. Ya mungkin monggo langsung dulu disampaikan kisi-kisinya, nanti bisa kita bahas bareng. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sahabat-sahabat Nine Star yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah pada kali ini kita berjumpa lagi dalam ngaji dan ngopi bareng bersama Nine Star. Untuk kesempatan ini kita akan menambahkan tentang masalah bid'ah karena kemarin kita sudah membahasnya. Baiklah, di dalam masalah bid'ah ini banyak orang mendasari dengan sebuah hadis Nabi yang di situ terdapat kata-kata kullu. Di kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sehingga kemudian mereka menghukumi setiap pembaharuan pasti dolalah, pasti sesat, dan setiap kesesatan pasti masuk neraka. Apakah benar hadis ini mencakup segala hal pembaharuan? Mari kita perbandingkan dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang di sana juga menggunakan kata-kata kullu. Dan ternyata dari beberapa ayat ini lafadz kullun yang ada di ayat itu tidak bermakna semuanya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, ini penggalan surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minal ma'i kullah syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Apakah kamu tidak beriman? Jadi di sini ada kata-kata kulla syai'in hayyin, setiap segala sesuatu yang hidup. Di segala yang hidup oleh Allah diciptakan dari unsur air atau dari air. Kemudian dalam surat Ar-Rahman ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Di sini
Di ayat ini Allah menciptakan sesuatu yang hidup, yaitu jin, dari nyala api atau dari nyala api. Maka bisa kita pahami bahwa ayat yang ada di surat Al-Anbiya yang ada kata-kata kullu ternyata tidak bermakna semua. Karena terbukti dalam surat Ar-Rahman Allah menciptakan jin dari nyala api. Sehingga kalau lafadz kullu yang di atas menafikan yang lain, maka firman Allah yang satu dengan yang lainnya akan bertabrakan dan itu tidak mungkin. Sehingga kullun pada ayat di sana tidak bermakna semua. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 79 ini tentang kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir tentang ilmu hakikat. Dalam cerita, beberapa cerita ini saya sampaikan satu saja, yaitu penggalan surat Al-Kahfi ayat 79. Di sana Allah berfirman, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Dalam ayat ini juga ada lafadz kullun, yaitu kulla safinatin ghasban. Ini ayat ini menceritakan ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir di sebuah pantai bertemu dengan seorang pemuda miskin yang mempunyai kapal dan kapalnya ini sarana satu-satunya untuk dia mencari kehidupan, mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Tapi kemudian oleh Nabi Khidir, perahu si pemuda miskin ini dilubangi sehingga bocor. Kenapa? Karena di hadapan mereka, para nelayan ini ada seorang raja yang zolim yang akan merampas semua perahu. Di sini menggunakan kata kulla safinatin ghasban. Kalau seandainya lafadz kulla safinatin ini maknanya adalah semua kapal, semua perahu, niscaya apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini tidak ada manfaatnya, sia-sia saja. Karena terbukti dari cerita ini, maka kapal si pemuda miskin ini tidak diambil oleh raja yang zolim karena perahunya tidak utuh alias bocor tadi. Nah, ini bisa dipahami bahwa tidak semua lafadz kulun baik di dalam Al-Quran maupun hadis itu mesti bermakna semua. Nah, ini yang bisa mengetahui kulun ini makna semua atau tidak, ini butuh ilmu yang jelimet dan tidak mungkin kita bahas di sini. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kulun dalam redaksi hadis maupun Quran tidak mesti bermakna semua. Kalau dalam hadis itu banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang pembaruan, itu seperti man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhirih itu. Barang siapa membuat budaya atau kebiasaan baru dan itu baik, maka dia akan mendapat pahala. Apabila ditiru oleh orang lain, dia akan mendapat royalti pahala dari orang yang meniru tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang meniru ini. Maka hadis ini secara sepintas akan bertabrakan dengan hadis kullu bid'atin dolalah. Maka seperti halnya dalam ilmu usul itu ketika ada dua dalil secara lafadz bertentangan, maka harus dijamakkan, dikompromikan. Seperti dalam Al-Quran, karena tidak mungkin ayat satu dengan yang lainnya bertentangan, ataupun hadis yang satu dengan hadis yang lain bertentangan. Nah, ini ada ilmunya sendiri. Nanti kita tidak akan bahas tentang itu. Kita teruskan. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi, kemudian apa-apa yang ditinggal oleh Rasulullah atau apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kemudian bisa langsung divonis bahwa itu bid'ah dan sesat. Ternyata tidak. Ada banyak alasan yang kita bahas kemarin, sudah 7 alasan. Kemudian pembaruan itu juga sudah terjadi ketika Nabi
ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Jadi sahabat-sahabat ini seringkali melakukan sebuah ibadah yang sama sekali belum pernah dicontohkan dan belum diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah diadukan ke Rasulullah itu dibenarkan. Di sini bisa kita ambil poin bahwa pembaharuan itu tidak mesti selalu tidak baik. Asalkan tidak bertentangan dengan agama, maka itu bisa dilaksanakan, bahkan menjadi sebuah kesunahan. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, pembaruan ini juga terus berlangsung. Seperti pada beberapa contoh atau riwayat berikut ini. Yang pertama, ide sahabat Umar bin Khattab tentang sholat tarawih 20 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah full 1 bulan. Ada pada kitab Sahih Bukhari, nomor indeks hadisnya 2010. Nanti sahabat-sahabat bisa melihat kalau yang punya kitab Sahih Bukhari, nomor hadisnya 2010. Ini langsung saya baca terjemahnya saja agar lebih cepat gitu ya. Dari Abdurrahman bin Abdul Qori, sungguh ia berkata, aku keluar bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Kalau bahasa pejabat sekarang ya sidak lah, sidak ke masjid. Nah ternyata orang-orang melakukan sholat dengan berpisah-pisah alias tidak berjamaah. Ada yang sholat sendirian dan yang lain sholat dengan diikuti beberapa yang lain. Berarti ada yang sendirian, ada yang melakukan berjamaah dengan beberapa yang lain. Kemudian melihat ini, kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku berpendapat. Berarti ini yang mengatakan sahabat Umar, berarti ini murni pendapatnya sahabat Umar. Beliau berpendapat seandainya mereka aku kumpulkan pada satu qori, yaitu satu imam yang ahli Al-Quran, maka itu lebih baik. Jadi sahabat Umar mempunyai ide nanti para sahabat pada waktu itu dikumpulkan menjadi satu jamaah yang diimami oleh satu orang. Kemudian sahabat Umar berketetapan hati dan mengumpulkan mereka setelah mantap punya idenya ini, kemudian sahabat Umar mengumpulkan mereka untuk sholat berjamaah pada Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Jadi beliau menunjuk Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Kemudian aku keluar bersama Umar radhiyallahu anhu pada malam yang lain. Jadi sahabat Abdurrahman bin Abdul Qori, kalau bahasa pejabat sekarang ya ajudannya sahabat Umar lah, selalu mengikuti kemana Umar pergi. Jadi di malam yang lain beliau juga keluar bersama sahabat Umar pada malam yang lain, mendapati orang-orang sholat berjamaah dengan diimami qori mereka, yaitu sesuai apa yang ditunjuk oleh sahabat Umar, yaitu Ubay bin Ka'ab. Melihat hal itu, sahabat Umar berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini yaitu sholat tarawih berjamaah. Nah, sholat yang dilakukan setelah mereka tidur atau akhir malam lebih utama dari sholat yang mereka lakukan di awal malam. Sehingga sholat tarawih di zaman Umar ini jam 12 ke atas, tidak setelah sholat isya persis. Sehingga apabila dilakukan setelah sholat isya persis itu juga bid'ah. Juga pembaruan. Apalagi kita kemarin sudah membahas tentang qiyamul lail yang dilakukan oleh Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya di bulan Ramadan ini, yang bersama-sama hanya 3 malam atau 4 malam saja. Sehingga kalau sekarang melakukan sholat tarawih full 1 bulan dan berjamaah itu bid'ah berarti. Bid'ah. Kemudian dari dalam riwayat lain atau hadis tadi ada yang mengomentari, yaitu Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih senada dengan hadis di atas tadi, yaitu juz 2 halaman 996,
Sesungguhnya orang-orang atau para sahabat melakukan qiyamul lail pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Nah, ini 20 rakaat ini juga hal baru karena di zaman Rasulullah tidak ada pembatasan rakaat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta'-nya juz 1 halaman 115, orang-orang di zaman Umar melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Dan Imam Al-Baihaqi memadukan di antara dua riwayat tersebut bahwa sungguhnya yang 3 rakaat adalah sholat witir. Jadi sholat tarawih 20 rakaat ini dimulai di zamannya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Karena zaman Rasulullah belum ada. Contoh yang kedua, di pembaruan di zaman sahabat dan Rasulullah setelah meninggal, yang kedua adalah azan sholat Jumat 2 kali. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya. Haddasana Adamun qala haddasana Ibnu Abi Dzibin ila akhirih. Saya langsung baca terjemahnya saja. Menghabarkan kepadaku Adam, ia berkata, menghabarkan kepadaku Ibnu Abi Dzibbi dari Az-Zuhri dari Asy-Sya'ib bin Yazid, ia berkata, dahulu azan pertama di hari Jumat pada saat imam duduk di atas mimbar di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dahulu azan pertama dilakukan di hari Jumat pada saat imam duduk di atas mimbar di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar, Umar. Jadi ketika zaman Rasulullah azan sholat Jumat itu hanya 1 kali dan dilakukan setelah Rasulullah berada di mimbar. Begitu juga ketika sahabat Abu Bakar, ketika sahabat Umar. Nah, ketika sahabat Utsman menjadi khalifah dan masyarakat bertambah banyak, artinya pemeluk Islam semakin banyak, semakin menyebar, maka beliau menambah azan ketika di atas Zaura atau sebuah tempat di Madinah. Sehingga azan yang pertama ini dilakukan sebelum imam atau khotib di atas mimbar, karena untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi akan didirikan sholat Jum'ah. Karena penduduknya sudah banyak dan menyebar, kalau azannya hanya 1 kali maka banyak yang ketinggalan. Sehingga sahabat Utsman radhiyallahu anhu mempunyai ide sholat Jumat azannya 2 kali. Jadi azan Jumat 2 kali ini adalah idenya sahabat Utsman. Sehingga boleh diikuti juga boleh tidak. Kalau yang tidak mau mengikuti ya jangan menyalahkan yang mengikuti, karena yang mengikuti ini mengikuti sahabat Utsman, dan kita mengikuti sahabat itu diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi azan yang pertama di hari Jumat adalah bid'ah yang dirintis oleh Khalifah Utsman bin Affan. Apakah mereka akan mensyaratkan Utsman bin Affan dan mentang hadis Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajin wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Maka ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini perintah Rasulullah untuk mengikuti khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Peganglah sunnah tersebut dengan kuat dan jauhilah perkara-perkara baru yang buruk tentunya. Karena setiap bid'ah yang buruk adalah kesesatan. Itu riwayat Abu Dawud ila akhirih. Kemudian yang ketiga, tindakan Umar bin Khattab memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ini beliau berkata, demi Allah, sungguh aku, kata sahabat Umar, akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, andai mereka mencegahku dari harta kambing betina kecil yang mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya aku perangi mereka karena mencegahnya. Kemudian Umar berkata, maka demi Allah, tindakan itu tidak lain setelah Allah melapangkan hati Abu Bakar, yaitu memerangi mereka. Maka aku ketahui tindakan tersebut benar. Jadi di zaman
Rasulullah itu ketika ada orang yang tidak mau membayar zakat, ya dibiarkan saja. Seperti kisahnya sahabat siapa itu yang akhirnya punya kambing, kambingnya memenuhi gunung. Ceritanya siapa? Saya lupa ya. Iya. Sehingga pada akhirnya sahabat ini menjadi su'ul khotimah karena beliau tidak mau membayar zakat. Nah, di zaman Abu Bakar ini mulai diperangi orang yang diberi hukuman atau diperangi sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Umar ini. Nah, memerangi orang yang tidak membayar zakat ini juga tidak diajarkan oleh Rasulullah. Contoh berikutnya, tambahan talbiyah Abdullah bin Umar pada talbiyah Rasulullah. Ini menambah doa talbiyah ketika ibadah haji. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ini panjang sekali hadisnya, yang jelas Abdullah bin Umar ini berkreasi menambahkan bacaan talbiyah setelah bacaan talbiyah yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Nah, penambahan talbiyah juga dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ini tidak saya bacakan karena yang jelas dua sahabat ini melakukan suatu hal yang baru, yaitu menambahkan doa talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah. Di keabsahan penambahan talbiyah ini disepakati oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan lainnya sesuai riwayat hadis yang diterima dan diakui oleh mereka. Karena itu berdasarkan sebuah hadis sehingga pasti oleh mereka-mereka ini diterima. Yang berikutnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu membuat tasbih 2000 biji. Jadi sahabat Abu Hurairah itu punya tasbih yang biji tasbihnya ini berjumlah 2000. Kalau yang sekarang kan paling banyak 100 atau 99 itu ya. Ada yang 33 dan seterusnya. Ini sahabat Abu Hurairah ini punya 2000 biji. Dan ini juga sama sekali belum pernah diajarkan oleh Rasulullah. Ini nanti bisa dilihat dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawi. Ini banyak sekali, ini tercantum dalam kitab Khilyatul Aulia, kemudian Syiarun Nubula dan yang lain-lain. Banyak disebutkan dalam kitab-kitab bahwa sahabat Abu Hurairah mempunyai tasbih jumlahnya biji tasbihnya 2000 biji, dan beliau ini tidak pernah tidur sebelum membaca zikir sebanyak satu putaran, ini berarti 2000 kali. Berikutnya perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khamri arba'ina wa jalada Abu Bakar arba'ina wa Umar samanina wa kullun sunnatun wa hadza ahabbu ilayya, yakni jalada arba'in. Rawahu Muslim fi sahih. Dalam kitab Sahih Muslim sahabat Ali berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum cambuk peminum khamr sebanyak 40 kali. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Demikian pula Abu Bakar dan Umar menjadikannya 80 kali cambukan. Masing-masing dari dua hukuman ini adalah sunnah atau benar, dan hukuman 40 kali yang lebih aku pilih. Artinya apa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memberikan hukuman 40 kali cambukan bagi peminum khamr, tapi sahabat Umar menambah menjadi 80 kali. Sehingga dari peristiwa ini dalam kitab-kitab fikih itu ada kitab akhlak ya kalau tidak keliru, ada bab at-ta'zir. Jadi menghukum. Nah, menghukum ini sesuai dengan istihad imam atau pemimpin. Orang ini kalau saya beri hukuman 40 misalkan, maka tidak akan jelas, sehingga oleh Umar mungkin begitu, oleh Umar ditambah menjadi 80 kali, atau kemungkinan di zaman Umar ini tingkat
pengguna Homer ini meningkat sehingga untuk menjerakan hal itu dilipat 2 kali lipatkan oleh sahabat Umar, dan ini juga tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah. Berikutnya pemindahan makom Ibrahim yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dari tempat asalnya yang menempel Ka'bah ke tempat yang kita kenal sekarang ini. Sebagaimana riwayat dalam kitab Dalailun Nubuwah, an Aisyata annal maqama kana fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zamani Abi Bakrin multasiqan bil bait. Summa akhrahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, rawahu Al-Baihaqi. Dari Siti Aisyah, sungguh makom Ibrahim pada masa Rasulullah dan Abu Bakar menempel Ka'bah. Kemudian Umar bin Khattab memindahkannya ke belakang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sanad riwayat hadis ini berpredikat kuat sesuai hemat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 8 halaman 169. Artinya makom yang sering kita dengar itu kalau bahasa Indonesianya ya kalau bahasa Jawane steger ya. Jadi tempat untuk tinkering apa bahasa Indonesia tinkering. Berpijak. Iya, berpijak ketika seorang membangun bangunan rumah atau apa. Nah ini kita ketika Nabi Ibrahim memperbarui atau membangun Ka'bah ini tadi berpijak pada sebuah batu karena kurang tinggi sehingga butuh tangkringan lah ya untuk nangkring itu agar sampai dalam pembangunan ini. Nah, mestinya tempat berpijak orang yang sedang bangun ini mestinya dekat dengan apa yang dibangun. Tetapi kemudian di zaman sahabat Umar ini digeser seperti yang kita lihat di TV-TV karena saya belum pernah ke sana. Itu kan agak jauh dari Ka'bahnya yang diberi kurungan seperti kurungan ayam malas itu. Biasanya orang-orang punya ayam malas kurungannya seperti itu, mirip seperti itu. Karena banyak hadis yang menjelaskan bahwa seorang ketika sudah selesai tawaf kemudian sholat di belakang makam Ibrahim dan berdoa di sana itu merupakan tempat yang mustajab sehingga karena itu di rute orang tawaf sehingga menjadi rebutan dan mengganggu orang tawaf oleh sahabat Umar kemudian digeser ke belakang agar tidak terjadi rebutan sehingga mengganggu orang yang tawaf. Berikutnya pembuatan mihrab atau pengimaman. Orang yang pertama kali membuat mihrab adalah Khalifah Rasyid Umar ibnu Abdul Aziz di Masjid Nabawi. Kemudian diikuti oleh umat Islam seluruh dunia di masjid-masjid mereka. Nah itulah diantara ide-ide kreatif yang dilakukan sahabat Nabi. Beranikah kita menyesatkan mereka dan menentang hadis tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Nah mungkin itu dulu sahabat-sahabat. Baik, terima kasih Kiai Muhammad Baudin. Mungkin Mas Fauzi ada tambahan? Sedikit saja ini. Terus, yang pertama tadi ada perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat. Yang pertama adalah sholat tarawih itu ya Gus. Kebetulan kan di kita itu kan saya sendiri mungkin panjenengan semua itu melakukan sholat tarawih 20 rakaat plus 3 witir. Kemudian ada juga yang sholat tarawih 8 rakaat plus 3 witir, jumlahnya 11 rakaat. Kemudian ada beberapa kelompok orang yang mempermasalahkan ini. Sebenarnya itu sebuah hal yang tidak yang tidak pas lah. Artinya tapi tetap ada yang menyalahkan ketika sholat itu yang betul itu 11 rakaat plus witir kan itu ya. Kemudian sebagian orang yang betul itu 20 rakaat plus 3 witir sehingga 23 rakaat. Lah, tapi itu semuanya itu ternyata mengikuti jamaahnya juga mengikuti Umar gitu ya. Sahabat Umar tadi ya. Iya, jamaahnya mengikuti sahabat Umar. Iya, kemudian waktunya juga mengikuti sahabat Umar. Rata-rata kan setelah sholat Isya gitu ya. Padahal zaman Nabi itu kan dilakukan hanya 3 kali. Kemudian yang 8 rakaat dan yang 20 rakaat sama-sama melakukan 1 bulan full gitu ya, sama-sama melakukan pembaruan.
Nah, itu penjelasannya bagaimana, Gus? Nah, terima kasih. Jadi saya pernah diskusi tentang kenapa sebagian umat Islam ini ketika sholat tarawih kok hanya 11 rakaat. Setelah kita cari-cari ternyata ada tiga hadis yang menjelaskan tentang sholat yang jumlahnya 11 rakaat ini. Dan kesemuanya diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Di antara tiga hadis ini ada yang ada tambahan kata-kata fi Ramadan wa fi ghairihi di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan. Sehingga kemudian oleh ulama-ulama disimpulkan bahwa sholat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah ini adalah semuanya sholat witir. Maka kemudian sholat witir itu paling banyak jumlahnya 11 rakaat. Nah ini. Nah, kemudian sebenarnya ini ada banyak pendapat ya. Kalau ada orang mengatakan kalau misalkan sholat taraweh kok kurang dari 20 rakaat, karena 20 rakaat itu logikanya begini. Di zaman sahabat Umar ini, orang melakukan qiyamul lail atau sholat di malam bulan Ramadan ini, setelah dapat 2 kali salam, berarti 4 rakaat, mereka istirahat. Kalau orang yang di Masjidil Haram, mereka ada yang digunakan untuk tawaf, ada yang zikir dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu sholat lagi, 2 salam lagi, istirahat lagi, ada yang tawaf dan seterusnya. Kalau yang sahabat-sahabat yang ada di Masjid Madinah, mereka justru menambahkan. Jadi sehingga di Madinah itu sholat tarawihnya 36 rakaat, tidak hanya 20. Jadi jeda istirahatnya ini diisi sholat, sehingga jumlahnya menjadi 36. Karena mereka ingin membandingi orang-orang yang ada di Masjidil Haram bisa melakukan tawaf, kalau di Masjid Madinah kan tidak bisa.